Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu dengan saya lagi, Pak Arif, di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Selanjutnya di sini dijelaskan teks eksposisi berupa karangan yang memaparkan informasi dan penjelasan tertentu. Jadi di sini karangan harus dijelaskan sesuai dengan informasi, dan tentunya informasinya harus jelas, harus ada fakta atau bukti yang nyata yang terjadi. Kemudian tentang teks eksposisi berupa ciri-ciri, yaitu yang pertama ciri-cirinya menggunakan bahasa persuasif atau gaya bahasa persuasif. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah persuasif itu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian menggunakan teks yang jelas, tentunya teksnya bacaannya harus jelas, dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian menggunakan bahasa yang baku. Di sini jelaskan harus baku ya, bahasanya harus real, bahasa Indonesia sesuai dengan kamus. Kemudian menjabarkan informasi pengetahuan yang sesuai dengan objeknya. Jadi dijelaskan informasinya harus sesuai objek, jangan selain objek itu. Jadi selain objeknya harus jelas, informasinya harus jelas, harus real dan fakta yang terjadi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bersifat tidak memihak atau tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi jangan memihak satu sama lain, dan juga penulis tidak boleh memaksakan kehendak pembaca, harus begini, harus jangan ya. Selanjutnya menyertakan data-data yang valid dan akurat. Di sini dijelaskan datanya harus real, fakta. Kemudian menyajikan fakta sebagai alat bukti ya. Di sini tadi ya ada fakta, ada bukti, alatnya harus ada fakta, buktinya. Kemudian isinya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini penting ya. Di dalam informasi yang dibuat nantinya ada jawaban apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Tentunya berupa kalimat-kalimat ya, berupa kalimat karangan, tapi ada bukti yang real, nyata. Selanjutnya tujuan dari teks eksposisi ini untuk menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu pada pembaca atau khalayak umum. Selain itu dapat juga menjadi pengetahuan dan wawasan bagi kita semua secara detail, rinci, dan jelas akan suatu hal atau kejadian. Jadi di sini selain pembaca dapat mengetahui wawasan, juga mendapatkan rincian tentang sesuatu hal yang terjadi. Kemudian di sini dijelaskan jenis-jenis teks eksposisi. Ada 3 ya. Yang pertama teks eksposisi definisi. Di sini teks eksposisi definisi yaitu memaparkan mengenai definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Jadi di sini teks eksposisi definisi itu menjelaskan ya tentang objek yang kalian akan gunakan. Yang kedua, teks eksposisi proses. Di sini isinya berupa tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir ya. Ini ya proses, tahap-tahap, urut, bisa ya dari awal nanti hingga akhir. Yang ketiga yaitu teks eksposisi ilustrasi. Di sini disajikan informasi atau penjelasan dengan memberikan gambaran, ada gambaran ya, yang sederhana mengenai sesuatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Ilustrasi ya. Nah, di sini gambaran. Nanti dijelaskan tentunya dengan fakta juga.
Kemudian unsur kebahasaan teks eksposisi. Di sini unsurnya yang pertama konjungsi. Konjungsi atau kata lainnya yaitu kata penghubung, sering dipakai dalam teks-teks lain. Di sini teks eksposisi menggunakan konjungsi juga, seperti tetapi, selanjutnya, dan atau meskipun, kemudian padahal. Kemudian yang kedua yaitu unsur pronomina atau di sini kata ganti pada suatu teks. Nah, di sini ada dua ya, persona dan non persona. Yang persona yaitu kata ganti untuk menunjukkan orang. Nah, misalkan kamu, dia, saya, mereka, ia, dan lain-lain ya. Selanjutnya yaitu non persona, yaitu kata ganti untuk menunjukkan sesuatu yang bukan orang. Misalkan di sana, di sini, di situ, ya, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang selanjutnya yang ketiga itu leksikal. Di sini dijelaskan kata yang menunjukkan kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Contohnya kata kerja berlari, menulis, membaca. Kemudian kata benda, contohnya batu, kayu, meja, piring, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya kata sifat. Nah, di sini ada baik, buruk, cantik, menarik. Kemudian kata keterangan. Di sini, di situ, malam hari, pagi, siang, dan lain-lain ya. Sudah paham? Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama kita sajikan yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Nah, di sini tesis adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat dari penulis. Nah, tentunya di sini disebut juga bagian pembuka. Di sini tesis itu bagian pembuka. Tentunya penjelasannya harus ada fakta yang disajikan. Kemudian struktur teks eksposisi yang kedua yaitu argumentasi. Nah, di sini dijelaskan bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen dari penulis, mengandung fakta yang berkaitan dengan pokok bahasa seperti tanggal, latar, narasumber, penggunaan angka-angka yang bersifat konkret. Di sini ya, argumen harus kuat, argumen penulis atau pendapat penulis harus ada fakta yang nyata atau data-data yang real atau konkret ya. Struktur selanjutnya yaitu tentang penegasan ulang pendapat. Nah, di sini isinya kesimpulan yang meliputi pembukaan, tesis hingga argumentasi yang disajikan penulis, tentunya disampaikan dengan bahasa yang berbeda dan lebih singkat. Ya, di sini ya simpulan dari penulis, bahasanya lebih disingkatkan lagi, tentunya fakta ya, jangan lupa. Demikian pelajaran bahasa Indonesia kali ini yaitu tentang teks eksposisi tadi ya, yang intinya yaitu informasinya harus jelas berupa karangan dipaparkan, informasinya sesuai dengan data-data yang real, fakta yang terjadi. Sekian dari Pak Arif, semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.